Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat sore semua. Pada tanggal 23 Mei 1988 di Prancis, para pecinta sepak bola merayakan acara perpisahan yang pernah mereka miliki dalam karir sepak bola, Michel Platini. Ia dinobatkan sebagai seorang legenda sepak bola Prancis. Namun, salah satu momen yang paling menarik untuk dilihat kembali ke ajang ini ialah saat Jose bersama para legenda yang lain. Maradona dari Argentina mengenakan baju bertuliskan "No katakan tidak pada narkoba" sebagai bentuk kampanye untuk melawan berbagai bentuk penggunaan narkoba. Sedangkan Pele dari Brasil menggunakan setelan jas dan membawa tulisan "Pentingnya perjuangan bagi anak-anak". Waktu berlalu dan fakta berbicara lain. Maradona menjadi seorang pencandu narkoba dan menghancurkan karir sepak bolanya sendiri, sementara Pele menyangkal anak biologisnya yang lahir dari hubungan gelap dengan asisten rumah tangganya sendiri. Cerita kedua, dalam satu kesempatan seorang konfrater senior memberikan paket kepada para frater yang sedang menjalani masa novisiat kekal. Dia katakan seperti ini: "Saya ingat pada akhir Kapitular Jenderal 2006, Pater Antonio atas nama seluruh kapitularis memberi satu pertanyaan kepada 3 mantan superior jenderal SPD, Pater John, Pater Henry, dan Henry. Manakah masalah yang paling penting dan mendesak untuk serikat pada saat ini?" Dan masing-masing mereka menjawab dengan satu kata: spiritualitas. 3 hal yang ditangkap dari 2 cerita ini adalah idealisme, fakta, dan spiritualitas. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema yang ditawarkan untuk kita sore hari ini ialah menjadi terang dalam keluarga, dengan berpedoman pada refleksi atas masa kecil Santo Agustinus Jansen dalam kaitannya dengan spiritualitas SPD. Kita memiliki ideal dalam hidup, tapi kerap kali kenyataannya melampaui apa yang kita idealkan, dan itu fakta yang tak terbantahkan lagi. Sama halnya dengan Maradona dan Pele, terkadang kemanusiaan kita juga rentan dan begitu rapuh. Apa yang mesti dikoreksi? Bagaimana kita menjadi orang yang bertahan dengan komitmen hidup? Sekurang-kurangnya, hari ini Santo Agustinus Jansen telah menunjukkan hal itu bagi kita. Pada kesempatan ini, senada dengan tema perayaan Natal tahun 2024, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita pun diajak untuk pergi ke Bethlehem spiritualitas yang dihidupi Agustinus Jansen sejak kecil dan dipertahankan dengan baik hingga ia mendirikan 3 serikat misi. Pertama, masa kecilnya Santo Agustinus Jansen dibingkai dengan benih-benih spiritualitas yang kemudian berkembang menjadi fondasi utama dalam kehidupan dan karya-karyanya. Melalui keluarga yang mendidiknya untuk mengenal dan mencintai Tuhan, serta menumbuhkan semangat pelayanan kepada sesama, sesuatu yang kemudian menjadi inti dari spiritualitas Gebiara yang dia dirikan. Masa kecil Santo Agustinus Jansen benar-benar didorong untuk mengenal pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, masa kecil Santo Agustinus Jansen tidak hanya membentuk fondasi spiritual, tetapi juga membangkitkan panggilan misi. Dan ini nampak melalui spiritualitas SPD, yakni semangat misi internasional. Santo Agustinus Jansen merasa terpanggil untuk membawa sabda Allah ke seluruh dunia, terutama ke daerah-daerah yang belum mengenal Kristus. Spiritualitas ini menekankan komitmen untuk melayani misi, baik sesama komunitas Kristiani maupun umat yang belum mengenal Kristus. Santo Agustinus Jansen sungguh-sungguh berakar dalam 2 hal di atas, dipertahankan secara terus-menerus tanpa batas waktu, dan kemudian ia wariskan untuk kita hingga memberi kekasan terhadap spiritualitas SPD. Pesannya cukup jelas. Selain menyatukan diri dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan dalam doa, Santo Agustinus Jansen juga mengajarkan kita
untuk membawa kasih Allah kepada dunia dalam tugas dan karya, melibatkan diri dalam aksi nyata, melihat keperluan sesama yang menderita lalu menolong mereka. Karena itu, tugas kita bukan hanya menjaga kedekatan kita dengan Tuhan, tetapi juga mewujudkan kasih-Nya dalam setiap aspek kehidupan. Dari pengalaman Santo Amotiasen di atas, sesungguhnya spiritualitas SB tidak hanya berhubungan dengan doa dan meditasi, ekaristi dan sakramen-sakramen. Spiritualitas adalah semangat rohani fundamental yang menjiwai sikap, tindakan, tutur kata, dan kegiatan dari seluruh hidup kita di dalam komunitas ini sebagai keluarga besar setiap saudara. Bila kita benar-benar berakar pada tradisi spiritual Santo Amotiasen ini, semangat hidup yang membebaskan, spiritualitas yang rasional, maka kita sama dengan orang yang siap meletakkan pelita di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Dalam bahasa Injil yang diperdengarkan kita ialah menjadi pelita hidup. Sebagaimana pelita semestinya tidak hanya menerangi diri kita sendiri, melainkan dengan pelita yang ada yang membantu semua orang untuk melihat cahaya itu. Inilah yang diwariskan oleh Santo Amotiasen untuk kita putra-putrinya, yang kemudian kita namai dengan ekaristi kehidupan, ekaristi yang nyata, bahwasanya kita menjadi individu yang siap dipilih, dipecah-pecahkan lalu dibagikan kepada yang lain. Sebagaimana roti dipecah-pecahkan, mestinya hidup kita juga demikian, dipecah-pecahkan bagi mereka yang tersisihkan dan terabaikan. Kita sudah siap ditetapkan oleh Tuhan untuk memecahkan roti diri di altar pengabdian setiap hari, dengan hadir dan terlibat dan merasakan penderitaan mereka untuk membangun komunitas-komunitas yang menampilkan kebebasan Allah. Sebab Allah tidak hanya dikurung dalam kapela dan tabernakel ini, Allah dijumpai melalui kecemasan para pedagang di pinggiran jalan yang mulai terancam dengan kehadiran Alfamart dan supermarket yang dinilai orang-orang lebih modern. Allah dijumpai melalui teriakan minta tolong dan air mata para korban letusan gunung berapi di Lombok. Allah juga dijumpai melalui kontak kita yang setiap hari ada bersama kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pesan moral yang mau digunakan untuk kita, opsen berbeda, tetapi lebih daripada itu opsen lebih. Kita menjadi miskin, belas kasihan, bukan karena kita kekurangan dalam segala, tetapi sesungguhnya kita juga orang-orang kecil yang juga dicintai oleh Allah melalui orang dan peristiwa, banyak orang dan peristiwa hidup. Sebagaimana Santo Amotiasen mengajarkan kita untuk membawa kasih Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, sebagai penyatu di dalam komunitas ini sederhana saja. Saya mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk selalu bergembira mengeluarkan energi positif. Kalau Anda ingin menjadi bagian dari anggota komunitas yang bahagia, jadilah pemfrater yang memancarkan energi positif. Apabila Anda ingin mempunyai anggota komunitas yang lebih menyenangkan dan kooperatif, jadilah dirimu yang lebih pengertian, berempati, konsisten terhadap komitmen hidup, dan penuh cinta kasih. Energi positif yang kita keluarkan dari dalam diri kita akan menarik keluar energi positif yang ada dalam diri sesama kita. Dan itu berarti saya dan Anda telah membangun pola relasi menang versus menang, bukan kalah versus menang. Pola relasi seperti ini akan membuat hidup kita berkelimpahan kasih, sukacita dan damai sejahtera sesuai dengan nasihat Injil sore hari ini menjadi berita Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita meneliti pola hidup kita di komunitas di dunia ini, komunitas seminari besar ini, untuk berusaha meninggalkan apa yang patut ditinggalkan agar hari ini komunitas kita menjadi perkumpulan manusia yang hidup di dalam kelimpahan. Santo Amotiasen mendoakan kita semua.